Sebagai salah satu garda terdepan dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang memiliki peranan penting untuk mengkristalisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan ke depan memang kami berharap para peneliti terus melakukan penelitian yang berbasis inovasi sehingga para peneliti memiliki invensi yang bisa dihilirisasikan melalui kegiatan pengabdian. Semua itu kalau dilakukan secara konsisten, secara konsekuen, baik di bidang sains, di bidang teknologi, sosial, dan jangan lupa di bidang pendidikan, diharapkan bisa diakumulasi menjadi pusat unggulan IPTEK maupun Sains Teknopark atau STP. LPPM UNES menginisiasi sebuah aplikasi guna menyelesaikan permasalahan kurangnya variasi motif batik di Indonesia. Software untuk mereka yang masih awam dan aplikasi yang terintegrasi langsung dengan pasar atau e-commerce. Inovasi yang kita buat adalah digital batik atau disingkat dengan DBatik. Nah, DBatik sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang ditujukan untuk para pembatik tradisional. Nah, aplikasi ini bisa dijalankan di HP para perajin, kemudian mereka bisa membuat sebuah motif batik dengan mudah, yaitu dengan membuat kurva-kurva melalui aplikasi dengan sentuhan tangan saja. Yang menarik dari DBatik di sini adalah kita memiliki beberapa output atau beberapa luaran. Jadi setelah motif itu dibuat di aplikasi DBatik, motif ini nantinya bisa di-print secara langsung di atas kain atau dijadikan sebuah motif untuk dieksekusi di kain secara tradisional seperti batik pada umumnya, atau dicetak menggunakan printer 3 dimensi sehingga menjadi sebuah cap batik berbasis ABS atau berbasis plastik. Nah, ini nanti akan mempermudah, mempercepat sekaligus mengefektifkan proses produksi batik dari yang sederhana kemudian menjadi yang lebih cepat, lebih modern, tapi tidak mengurangi esensi dari sifat tradisional batik itu sendiri. Tak hanya aplikasi DBatik, LPPM UNES juga hadir dalam inovasi sumber energi ramah terbarukan. Jadi sebetulnya alat ini itu berawal dari pemikiran di Indonesia itu banyak terjadi bencana, salah satunya kekeringan. Jadi beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah timur dan di Jawa, daerah selatan, banyak sekali mengalami kekeringan dan kekurangan air, khususnya untuk air minum, yang layak minum, sehingga ini kita coba kembangkan untuk bisa memfasilitasi itu. Kebetulan kita sudah kerjasama dengan Polytron, ya, itu yang nama ininya, tapi Kartono Istana Teknologi ya, perusahaannya. Dan mudah-mudahan ini nanti selalu kita komunikasi supaya alat ini bagaimana caranya supaya bisa kita produksi. Dan kebetulan alat seperti ini memang belum dikembangkan sama sekali di Indonesia, sehingga ini bisa menjadi produk dari Indonesia sendiri. Dan kebetulan perusahaan yang kita gandeng pun itulah perusahaan memang dari Indonesia sendiri, dari Polytron. Jadi produk ini produk Indonesia. Selain dua inovasi unggulan tersebut, LPPM UNES juga telah memiliki 3 rintisan pusat IPTEK atau PUI. Salah satu di antaranya adalah Pusat Unggulan IPTEK Pendidikan Ramah Anak atau PUI-PRA. Keberadaan rintisan PUI-PRA, Pusat Unggulan IPTEK Pendidikan Ramah Anak, sangat menguntungkan bagi saya dalam pengembangan apa yang sudah kami miliki. Dengan wadah rintisan ini, dengan leluasa bisa bekerja sama dengan teman-teman yang dari bidang lain. Dan kami juga sudah memiliki sebuah perencanaan untuk mengembangkan riset berikutnya, yaitu sesuai dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan era abad 21, yaitu yang virtual. Maka kami bekerja sama dengan teman dari teknik mesin, kemudian dari ilmu komputer dan dari DKV, ya, desain visual, komunikasi visual, itu untuk mengembangkan nanti bagaimana
alat peraga manipulatif yang kemudian dikembangkan menjadi berbasis IT, komputer maupun aplikasi. Guna mendorong tercapainya beragam inovasi dan perkembangan keilmuan, LPPM UNES didukung oleh sumber pendanaan yang akuntabel dan transparan. Jadi kita juga mengelola penelitian-penelitian yang kerjasama, tentunya tidak terlalu banyak, tapi ya cukup menyita waktu dan beberapa peneliti di tahun pandemi ini, yaitu utamanya kerjasama yang ex Kementerian Ristek Dikti masih jalan, kemudian dulu Bekraf ya, juga ada dari kerjasama kalau yang pengabdian itu dari Indonesia Power, kemudian ada juga UNICEF, ada yang pengabdian itu bervariasi ya, kecil-kecil gitu, Pemda terutama dari pemerintah daerah itu. Tak hanya kegiatan berbasis penelitian, LPPM UNES secara berkelanjutan turut serta memberdayakan masyarakat melalui program desa binaan. Salah satu di antaranya ialah Desa Binaan KKN Bergas. Banyak masyarakat yang terdampak dari COVID ini, terutama yang dirumahkan atau di PHK seperti itu. Jadi mereka bergabung dengan kami untuk meningkatkan atau mendapatkan pendapatan tambahan di saat pandemi seperti ini. Dengan adanya KKN dari UNES tadi untuk membantu desa, terutama dari saya selaku pelaku desa wisata yang bernaung di BUMDes, bisa membantu untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan bendera desa wisata. Desa Binaan Bergas diberdayakan melalui program kerja KKN UNES. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui beragam program kerja, seperti pembuatan sablon kaos dan pemberdayaan kelompok tani di Desa Purwosari. UNES itu mempersiapkan sumber daya manusianya untuk menyongsong keberadaan Agro Teknopark ini. Jadi desainnya sudah ada di Bapeda, ini ada studi kelayakan dari Bapeda. Nah, UNES menyiapkan sumber daya manusianya yaitu petani dan keluarganya yang kita sebut KWT, Kelompok Wanita Tani. Fungsinya apa? Kalau bapaknya ini budidaya, nah istri-istrinya bisa mengelola. LPPM UNES terus berupaya untuk hadir dengan memberikan pelayanan terbaik, menjadi teropong teknologi bagi masyarakat untuk melihat luasnya dunia dan memastikan setiap penelitian dan pengabdian mampu berdampak serta menjadi wadah pemberdayaan masyarakat secara optimal. Melalui tanggung jawab, komitmen, dan semangat Innovation for Brighter Future inilah LPPM UNES mendorong tercapainya visi UNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.